Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah mencukupi segala keperluan kita serta memberikan hidayah. Dengan hidayah itu kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha, ma'una taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan kembali oleh Allah di surga Firdaus insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sehat semuanya nggih ibu-ibu? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini tertunda satu pekan. Kemarin harusnya jadwal saya tukeran dengan Ustaz Juman. Alhamdulillah. Di mana pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar dari seorang wanita yang luar biasa, seorang ummul mukminin dari ummahatul mukminin, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kalau ditanya bedanya ummul mukminin dengan ummahatul mukminin, napa ibu-ibu? Kalau ummul mukminin dengan ummahatul mukminin, bedanya napa kira-kira? Kalau yang di depan itu tulisannya napa? Ummahat napa ummul? Bisa membedakan nggih? Niku tulisannya ummahatul mukminin napa ummul mukminin? Ummahat nggih. Nah, kalau yang hadir ini namanya ummun apa ummahat kira-kira? Ummahat. Kenapa ummahat? Karena banyak, lebih dari 3. Jadi ummun niku 1 orang ibu. Kalau umman 2 orang ibu. Kalau ummahat berarti ibu-ibu 3 ke atas. 3, 4, 5, 6, 7 sampai tidak terhingga. Nah, ummahatul mukminin artinya ibu-ibu orang beriman. Siapa itu ibu orang beriman? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi yang jumlahnya ada 9. Ketika Nabi wafat, istrinya 9. Ketika beliau masih hidup, dari awal dari Siti Khadijah sampai ketika beliau wafat itu totalnya ada 11. Nah, kalau Hafsah binti Umar ini kalau tidak salah istri yang dinikahi oleh Nabi urutannya yang keempat kalau tidak salah. Yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, kemudian yang ketiga Saudah binti Zam'ah. Nah, yang keempat adalah Hafsah binti Umar.
Hafsah binti Umar. Khadijah dan Aisyah sudah kita bahas kemarin, bahkan pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas Ummu Salamah kalau tidak salah. Gimana betul? Ummu Salamah. Nah, itu tidak disebut Ummahatu Salamah, tapi Ummu Salamah. Kenapa? Karena satu orang, ibu dari seorang anak laki-laki namanya Salamah. Kalau suaminya disebut Abu Salamah. Baik, kita belajar tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kita langsung belajar dari keutamaannya dulu. Nah, apa keutamaan Hafsah binti Umar? Hafsah niku adalah seorang wanita yang dipercaya oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan seterusnya untuk menyimpan mushaf Al-Quran. Mushaf satu-satunya yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Diberi amanah oleh ayahnya Umar ibnul Khattab. Bagaimana kisahnya? Kisahnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang yang murtad, keluar dari Islam. Jadi ketika Nabi wafat, mereka yang dulunya sholat jadi tidak sholat, yang awalnya berzakat jadi nggak berzakat, yang awalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena Nabi sudah wafat akhirnya mereka keluar dari Islam. Karena Nabi sudah tidak ada, kata mereka. Berarti iman mereka sangat lemah ketika itu. Padahal sudah berjumpa dengan Nabi, melihat langsung Nabi, belajar langsung kepada Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, mereka kemudian murtad. Nah, yang paling kelihatan bukti kemurtadan mereka itu adalah tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Padahal dulu di zaman Nabi mereka rajin bayar zakat. Nah, kemudian muncul juga nabi-nabi palsu. Di zaman Abu Bakar muncul nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Akhir zaman, khatimun nabiyyin atau khatamun nabiyyin, penutup dari seluruh para nabi. Banyak yang mengaku nabi, ada yang di negeri Yaman mengaku nabi, ada yang di Hijaz mengaku nabi. Termasuk diantaranya namanya Musailamah Al-Kadzab namanya. Musailamah, ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai nabi. Disebut Al-Kadzab karena pendusta. Pasti orang kalau mengaku nabi setelah Nabi Muhammad pasti dia pendusta. Karena sampai hari ini pun tidak ada nabi yang benar. Kenapa? Ya karena sudah selesai. Nabi itu sudah ditutup ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dari saking banyaknya penyimpangan umat Islam ini, ada yang murtad, ada yang mengaku nabi, tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi supaya kembali lagi ke agama Islam. Nah, pasukan Islam yang berperang melawan orang-orang murtad ini dan orang-orang yang mengaku nabi ini banyak yang penghafal Quran. Banyak yang penghafal Quran. Dan ketika mereka memerangi orang murtad, banyak yang meninggal dunia, banyak yang syahid. Banyak yang syahid. Kemudian karena banyak yang syahid, Umar ibn Khattab usul kepada Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulillah. Nah, gelarnya Abu Bakar niku bukan Amirul Mukminin, tapi Khalifah Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Gelar Amirul Mukminin itu disematkan kepada pemimpin Islam setelah zamannya Abu Bakar. Jadi mulai dari Umar, Utsman, Ali,
dan seterusnya itu diberi gelar Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, wahai khalifah Rasulullah, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Satu mushaf niku satu buku. Karena waktu di zaman Nabi sampai ke zamannya Abu Bakar, Al-Quran belum satu buku, belum satu mushaf. Al-Quran itu masih ada di dua tempat. Satu di dadanya para sahabat, hafalannya. Yang kedua di lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Ada di pelepah kurma, ada di kulit binatang, ada di kayu. Jadi kalau ada kayu papan ditulisi ayat-ayat Quran gitu ya. Atau kulit-kulit binatang yang dikeringkan dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Atau dari pelepah-pelepah kurma. Jadi Al-Quran itu baru ada di dada sahabat dan di lembaran-lembaran yang masih tersimpan di rumah-rumah para sahabat. Ada yang punya surah Al-Baqarah, ada yang punya surah Ali Imran, ada yang punya Al-Hujurat, ada yang punya surah-surah yang lain, belum terkumpul dalam satu mushaf. Dan ini kan rawan. Maka Khalifah Umar usul, bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf supaya terjaga. Kata Khalifah Abu Bakar, saya tidak berani, kata beliau. Saya tidak berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berani. Takut ini perkara bid'ah, kata beliau. Takut ini perkara yang mengada-ngada dalam agama. Kata Umar bin Khattab, wallahi innahu la khair. Demi Allah ini adalah sesuatu yang baik. Tapi tetap hari itu Abu Bakar tidak setuju. Kemudian beberapa saat berikutnya, beberapa hari berikutnya, Umar bin Khattab usul lagi. Ya Khalifah Rasulullah, wahai khalifahnya Rasulullah, tolong Al-Quran ini dijadikan satu mushaf saja. Demi Allah ini sesuatu yang baik. Karena banyak mereka yang sudah syahid dari penghafal Quran. Kata Abu Bakar, saya tidak berani gitu. Akhirnya di hari yang lain Umar bin Khattab datang lagi, memaksa kepada Abu Bakar supaya memerintahkan para sahabat yang masih tersisa yang hafal Quran untuk membukukan Al-Quran. Nah kali ini Abu Bakar menerima. Kenapa? Karena beliau memandang ke depan. Karena generasi setelah para sahabat ini belum tentu mereka itu Qur'annya kualitasnya sama dengan sahabat. Generasi setelah sahabat tabi'in belum tentu mereka kualitas Al-Qur'annya sama seperti para tabi'in. Apalagi di zaman kita sekarang. Jangankan hafal Qur'an, bisa baca Qur'an saja sudah alhamdulillah. Gini boten. Bisa baca sudah alhamdulillah. Apalagi mengerti artinya, wah itu subhanallah. Apalagi menguasai tafsirnya, wah itu masya Allah. Yang innalillah itu yang nggak pernah bisa baca Quran. Tapi kalau berusaha membaca Quran itu pahalanya luar biasa, meskipun terbata-bata. Akhirnya Khalifah Abu Bakar setuju dan memerintahkan sahabat yang sangat ahli di dalam Al-Quran, yaitu sahabat sinten niku Zaid bin Thabit. Beliau itu hafalannya kuat dan penghafal Quran, diperintahkan untuk menjadi ketua pembukuan Al-Quran, ketua pengumpulan Al-Quran. Jadi para sahabat yang hafal-hafal Quran dikumpulkan, kemudian ada penulis-penulisnya. Di antara penulisnya Zaid sendiri, kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi mereka datang, coba bacakan surah Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain yang hafal Quran. Betul enggak bacaan Al-Fatihahnya? Betul, tulis.
Dan beliau juga hafal Quran, jadi bisa memverifikasi, bisa memberikan keabsahan. Oh iya, ini sah, ini betul, ditulis. Sekarang coba baca Al-Baqarah, disaksikan oleh banyak sahabat yang hafal Quran. Al-Baqarahnya benar, ibarat kita kalau ijab qabul mau menikahin itu, habis ijab qabul, habis ijab si wali mengatakan saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak saya dan seterusnya. Kemudian qabul, dijawab iya saya terima. Saksi-saksi mengatakan apa? Sah. Sah artinya sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang lain mengatakan sah dalam pembacaan Al-Quran, berarti sah sesuai dengan apa yang dulu didapatkan dari Rasulullah. Ditulis semua sampai surah An-Nas. Sampai surah An-Nas. Nah, yang menetapkan Al-Quran itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya itu Rasulullah dulu. Meskipun masih di lembaran-lembaran. Ini masukkan ke surah sekian, surah ini. Setelah jadi, siapa yang menyimpan mushaf ini? Yang menyimpan mushaf ini Umar bin Khattab, kemudian diserahkan kepada anaknya, yaitu Hafsah. Wahai Hafsah, engkau adalah istri Nabi, maka aku titipkan mushaf ini kepada engkau. Jaga baik-baik. Umat Islam punya satu mushaf ini. Maka oleh Hafsah dijaga, dimurajaah, dihafalkan lagi, terus gitu. Nah, zamannya Umar bin Khattab selama 10 tahun, 11 tahun menjadi khalifah, Hafsah masih menjaga Al-Quran itu, mushaf itu. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, daerah Islam semakin luas, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Ketika orang-orang non-Arab masuk Islam, bahasa Arabnya banyak yang kacau, bacaan Qurannya juga banyak yang tidak standar. Akhirnya karena takut salah baca, maka Khalifah Utsman memerintahkan Al-Quran ini yang standar akan disebar ke seluruh wilayah kaum muslimin. Ada yang disebar ke Yaman, ada yang ke Mesir, ke seluruh negeri-negeri Islam. Standarnya dari mana? Dari mushaf yang dijaga oleh Hafsah binti Umar. Maka Khalifah Utsman meminjam kembali mushaf itu dan digandakan, ditulis ulang menjadi beberapa mushaf. Sebagian ulama mengatakan disalin menjadi 5 mushaf, ada yang bilang mengatakan 6, ada yang bilang 7. Satu mushaf dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam gitu. Dan mushaf-mushaf yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh para sahabat tadi, maka harus dibakar. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan salah bacaan. Karena bisa jadi yang di negeri Mesir tidak pernah mendengar langsung dari Nabi, mereka hanya mendengar dari orang lain, salah mendengar, salah baca, dituliskan bisa tidak sinkron bacaannya. Maka berkat jasanya Hafsah binti Umar yang menjaga mushaf itu, sampai sekarang mushaf tidak ada yang berbeda. Nggih napa? Di seluruh dunia, mau ke Mekah, mau ke Turki, mau ke Madinah, mau ke Indonesia, mau ke Malaysia, mau ke Amerika, mau ke Eropa, Qur'annya sama semua. Tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Nggih napa? Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kita nggak usah bicara kitab-kitab mereka. Yang penting kita membuktikan bahwa Al-Quran itu pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara menjaganya adalah dijaga oleh para sahabat, kemudian dituliskan dalam mushaf. Dan pertama yang menyimpan mushaf itu adalah Hafsah binti Umar. Ini jasanya yang sangat besar sekali. Yang kedua, kenapa Hafsah diserahi mushaf itu oleh ayahnya? Karena Hafsah itu pandai membaca dan menulis. Pandai membaca Arab dan juga bisa menulis Arab. Karena kalau tidak bisa membaca, kan nggak tahu apa yang disimpan. Gini bukan? Ini apa? Ini mantra atau bukan? Kan gitu kalau orang yang nggak bisa baca.
dijaga oleh Hafsah. Kalau ibu-ibu kan ahli semua ini kan nulis Arab, gini mboten? Ya minimal bismillah lah. Nah, bisa dicoba ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Niku jimat niku. Kenapa jimat? Karena kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus dari keberkahan. Nah itu. Jadi orang Islam itu sudah harus otomatis mengucapkan bismillah. Kalau tidak bisa doa yang lain, minimal bisa bismillah. Nah, Hafsah binti Umar itu pandai membaca dan menulis. Di zaman itu jangankan perempuan, laki-laki pun jarang yang bisa baca dan menulis. Jarang. Mungkin yang bisa menulis saat itu hanya 10% dari 100%. Jadi sangat sedikit sekali. Karena kebiasaan orang Arab waktu itu menghafal, bukan menulis. Jadi kalau mereka mendengar itu sekali mendengar hafal. Kalau kita kan mendengar langsung hilang, gitu kan? Kemudian ketika ditanya, loh kok cepat hilang hafalannya? Sudah saya tuliskan. Karena dituliskan jadi hilang gitu ya. Ketika mau mengulang lagi lihat tulisan. Nah itu di zaman sekarang. Yang ketiga, Hafsah niku wanita yang sederhana. Sederhana. Hidupnya sederhana. Bahkan suatu saat ketika Nabi sudah wafat, ayahnya itu membawa makanan, Umar bin Khattab membawa makanan untuk anaknya. Satu nampan berisi makanan dan lauknya cukup lengkap. Terus kata Hafsah, saya tidak akan makan hidangan ini katanya. Kenapa? Karena ini berlebihan. Masa lauknya lebih dari satu katanya. Dulu waktu saya bersama Nabi nggak pernah lauk itu lebih dari satu. Saya tidak akan makan kalau terlalu banyak lauknya. Kenapa? Malu sama Rasulullah. Masa dulu waktu bersama Nabi lauknya hanya satu, setelah Nabi wafat lauknya bermacam-macam. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ayahnya membenarkan, betul. Rasulullah juga sangat sederhana dalam makannya. Nah, akhirnya nawa. Nah, akhirnya dibagi-bagi kepada yang lain. Hafsah hanya makan sekedarnya, satu lauk, kemudian satu makanan pokok, mungkin roti sama daging gitulah. Kalau kita kan nasi, kemudian apa malih? Sayur, kemudian daging, ikan gitu. Ikan kan bisa ikan laut, bisa ikan iwak kali, iwak pitik dan seterusnya gitu. Setelah itu apa lagi? Nah, masih ada sambal, masih ada kerupuk, masih ada apa lagi? Ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup, ada makanan simpanan gitu yang masih disimpan di freezer, di kulkas. Masya Allah. Kata Hafsah, enggak, ini kebanyakan lauknya, wahai ayah. Nabi tidak seperti ini makannya gitu. Kemudian yang keempat, setelah Nabi wafat, Hafsah itu menjadi pengajar para sahabat setelah Nabi wafat. Jadi kalau tidak ada Aisyah, bertanyanya kepada Hafsah. Kenapa? Ya karena Aisyah dan Hafsah ini wanita yang cerdas. Di samping banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi, juga bisa membaca dan menulis. Kalau sahabiyah, sahabat-sahabat yang perempuan langsung bertanya kepada Hafsah. Kalau yang laki-laki bertanya dari balik satir itu. Kenapa? Ya karena ini istri Nabi. Ini adalah wanita mulia, wanita terhormat. Kemudian yang kelima, tiada hari Hafsah ini, tiada hari tanpa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar.
Bayangkan istri-istri Nabi ini kan sudah dijamin bersama beliau nanti di surga, tapi istighfarnya tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti. Pelajaran dari siapa ini? Ya pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri meskipun sudah dijamin dosa yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni, Nabi tetap ibadahnya maksimal. Istighfarnya setiap hari tidak kurang dari 100 kali dan seterusnya. Bagaimana dengan kita umatnya kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah secara maksimal. Baik. Nah, ini anaknya Umar bin Khattab ini. Ada berapa itu? Ada 12 ya. Tentu bukan dari istri satu, dari beberapa istri. Yang pertama itu ada Zaid. Untuk membedakan Zaid nomor 1 dan nomor 2 itu diberi tambahan di belakang. Zaid al-Akbar, kemudian Zaid al-Asghar. Berarti Zaid besar dan Zaid kecil. Berarti Zaid kakak sama Zaid adik. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki yang sangat senang diberi nama Zaid misalnya, yang pertama Zaid, yang kedua Zaid, nah, mungkin mau meniru Umar tidak apa-apa. Ini siapa? Ini Zaid Akbar, berarti Zaid yang besar. Ini Zaid siapa? Ini Zaid Asghar. Yang ketiga Asim. Yang 4, 5, 6 Abdurrahman. Nah, karena Rasulullah bersabda, ahabul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, kata Rasulullah. Sebaik nama yang disukai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Umar memberi nama anaknya tiga-tiganya Abdurrahman. Nah, untuk membedakan yang tengah gimana itu? Kalau yang besar kan Al-Akbar, kalau yang kecil kan Al-Asghar, kalau yang tengah Al-Awsat. Nah, Awsat itu dari kata wasato. Wasato itu pertengahan. Berarti ini Abdurrahman Al-Akbar, Al-Awsat, Al-Asghar. Kemudian yang ketujuh Abdullah. Nah, ini sangat terkenal sekali ini. Sahabat Abdullah, salah seorang periwayat hadis yang paling banyak hadisnya setelah Aisyah. Dan orang yang paling konsisten mengikuti sunnah Nabi, itu Abdullah. Abdullah sinten niku? Abdullah bin Umar. Nanti terkenalnya dengan sebutan Ibnu Umar, karena anaknya Umar Ibnu Khattab. Kemudian yang ke-8 Ubaidillah, 9 ayat. Nah, yang putri 3 ada Hafsah, ada Ruqayyah, ada Zainab. Nah, Ruqayyah Zainab ini mirip seperti nama anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putri Nabi yang paling besar itu namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Nah, 4 putri Nabi itu. Yang hidup sampai Nabi wafat itu hanya Fatimah saja. 6 bulan setelah Nabi wafat kemudian Fatimah wafat. Tapi kalau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum wafat ketika Nabi masih hidup. Nah, yang kita pelajari ini adalah Hafsah binti Umar, karena dialah yang diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hafsah meskipun masih muda dia sudah janda. Nah, suaminya namanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Nah, suami Hafsah ini wafat akibat luka di perang Uhud. Jadi habis perang Uhud luka-lukanya sangat parah. Diobati oleh istrinya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya syahid, meninggal dunia. Pernah hijrah ke Habasyah dan Madinah, berarti mendapatkan 2 kemuliaan. Pernah hijrah 2 kali, Habasyah dan Madinah. Saat suaminya meninggal dunia, Hafsah ini masih sangat muda, umurnya 18 tahun. Umar menawarkan anaknya ke beberapa sahabat Nabi. Ditawarkan kepada
Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman, Utsman tidak mau. Ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib juga tidak mau. Bahasa mereka bukan tidak mau. Bahasa Utsman tuh, saya belum berpikir untuk menikah lagi. Ali juga begitu. Setelah Fatimah wafat, saya belum memikirkan untuk mencari istri lagi. Itu sebenarnya penolakan yang halus sebenarnya. Gini badan. Mau bilang tidak mau, sakit hati nanti Umar. Nah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu kisahnya kok bisa dinikahi? Nah, ini saya tulis ringkasnya saja. Keluarga Hafsah itu ayahnya Umar, ibunya Zainab, nah saudaranya itu Abdullah. Jadi nama ibu dan anaknya itu sama ya. Sama-sama Zainab. Cuman bedanya bintinya nanti. Nah, saudara Abdullah ini kenapa saya tulis hanya Abdullah? Karena ini yang paling terkenal, Abdullah bin Umar. Nah, ketika ketika Umar ibn Khattab ini sedih karena anaknya yang masih muda sudah janda, maka dia menawarkan anaknya itu kepada Utsman, kepada Ali, tapi mereka belum mau menikah. Mengadu kepada Rasulullah, gendu-gendu rasa, atau curhatlah kepada Rasulullah. Niatnya bukan ingin menawarkan anaknya kepada Rasulullah, tidak. Curhat saja, ya Rasulullah, masa dua sahabat saya, Utsman dan Ali, yang mereka itu adalah orang terbaik menurut saya di kalangan para sahabat, ditawari anak saya kok nggak mau? Kira-kira anak saya itu buruk apa enggak ya? Padahal kita tahu kalau orang Arab itu rata-rata cantik, gini betul. Rasulullah melihat sahabatnya Umar ibn Khattab ini yang jasanya luar biasa dalam penyebaran dakwah Islam. Kemudian Nabi menjawab, Hafsah itu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Jadi bahasa Nabi itu tidak langsung to the point, bikin Umar penasaran, kira-kira siapa ya laki-laki yang lebih baik daripada Utsman dan Ali? Terus siapa ya perempuan yang lebih baik dari anak saya Hafsah? Mikir kan? Nah, memang Rasulullah itu bahasanya Masya Allah. Setelah itu Hafsah dilamar oleh Rasulullah SAW. Umar kaget luar biasa, tidak menyangka kalau anaknya itu akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia ingat, oh betul ternyata sabda Nabi itu, anakku ini akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik dari Utsman dan Ali, dan laki-laki itu adalah Rasulullah. Setelah Hafsah menikah dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menikahkan putrinya Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Kemudian Umar pikir lagi, oh iya terjawab sudah. Wanita berarti anak saya itu grade-nya, tingkatannya satu strip di bawahnya di bawahnya putri Nabi, di bawahnya Fatimah. Karena Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ini sudah cukup bagi Umar, bahkan sangat cukup, karena tidak sembarang perempuan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya ibu-ibu, kalau kita punya anak gadis yang aktif mencarikan jodoh niku sinten? Walinya. Kalau anak sekarang, ibu-ibu dulu ketemu bapak niku dapat sendiri atau dicarikan wali? Sebagian wali, sebagian sendiri, gitu betul. Kenapa kalau dicarikan waliku lebih baik? Kenapa?
Nah, karena kalau walinya pasti menginginkan laki-laki yang terbaik buat anaknya. Gimana mboten? Baik, agamanya, akhlaknya, tanggung jawabnya, pendidikannya, nah gitu. Pasti itu. Tapi kalau anak perempuannya sendiri, biasanya yang dilihat pertama sehingga dia tertarik kepada laki-laki itu napa kira-kira? Napa kira-kira? Fisiknya, penampilannya, kemudian kendaraannya, apalagi ATM-nya, gitu. Padahal bisa jadi kendaraan yang dibawa itu mobil rental, bisa jadi rentalan. Kenapa? Ya kayak ayam, ayam itu kalau menarik betinanya, apa yang dia lakukan? Nyakar-nyakar tanah, gitu betul. Nah, nanti kalau nemu makanan dipatuk, dilempar-lemparkan supaya perempuan datang. Emang habis itu dia masih punya persediaan makanan apa enggak? Yang untuk menarik itu, dia datang udah jadi. Begitu juga laki-laki. Laki-laki itu supaya wanita tertarik, wah dia pakai pakaian yang rapi, wangi. Mungkin sebelum ketemu ke salon dulu. Setelah itu bawa kendaraan yang bagus. Bahkan tidak segan-segan berbohong ketika ditanya, ini mobil kamu? Terus jawabannya gimana? Iya, iya ini mobil saya. Cuman nggak dilanjutkan. Saya habis dari rental kan gitu, nggak mungkin ya. Nah, jadi yang terbaik itu memang walinya yang aktif. Walinya nih Gus sinten? Ya bapaknya, kakeknya, pamannya, saudaranya gitu. Carikan. Kan kita punya kenalan teman-teman yang baik. Waktu kuliah dulu, mungkin waktu mondok dulu, atau mungkin teman sekantor yang orangnya soleh gitu ya, rajin ibadah dan seterusnya. Nah itu. Jadi biarkanlah anak kita itu menyerahkan urusan dunia akhiratnya itu kepada walinya. Tapi bukan berarti kemudian ketika anaknya ketemu dengan orang yang baik juga kita tolak, bukan. Yang penting itu adalah laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang lebih takut kepada Allah daripada kepada istrinya, kan gitu nggih. Nah, tapi yang harus kita lihat juga bahwa istri-istri Nabi itu, Ummahatul Mukminin itu juga perempuan biasa. Sama seperti ibu-ibu juga. Cuman bedanya mereka secara akhlak agama lebih tinggi karena mendapatkan langsung bimbingan dari Rasulullah. Cuman karena wanita biasa, ya kadang sifat-sifat keperempuanannya itu juga kelihatan muncul ke permukaan. Kira-kira seperti apa itu? Ya senang dengan perhiasan, senang dengan pakaian, senang dengan tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang bagus, gitu. Ya wanita biasa. Punya rasa cemburu kepada suaminya. Kalau suaminya menikah lagi ya pasti nggak terima, pasti cemburu. Dari seluruh istri Nabi itu rata-rata cemburu semua. Dengan istri yang satu cemburu, istri yang lainnya cemburu, begitu. Tapi Nabi yang bisa mengelola sifat cemburu itu. Mereka juga senang dengan harta, senang. Namun akhirnya mereka lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya kalau harta, menikah dengan siapapun insya Allah dapat harta. You know what then? Kalau rumah yang bagus, yang menikah dengan selain Nabi juga kemungkinan juga dapat rumah yang bagus. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak ada duanya, you know what then? Nggak ada duanya. Jadi mereka itu manusia biasa. Maka kalau ibu-ibu di zaman sekarang ini punya rasa cemburu, senang dengan harta, itu berarti jenengan mirip seperti istri-istri Nabi berarti.
Tidak salah. Tidak salah. Kalau misalnya minta kepada suaminya, minta rumah yang bagus, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, itu tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Ya karena istri Nabi juga pernah minta seperti itu. Senang dengan harta. Karena laki-laki itu puncak kebahagiaannya itu adalah perempuan. Tapi kalau perempuan, kebahagiaannya itu terletak pada dunia. Setuju nggak buatan ibu-ibu? Setuju nggak buatan? Ada laki-laki tampan tapi nggak kaya. Kemudian ada laki-laki kaya tapi nggak tampan. Milih yang mana jenengan? Yang ketiga nggak ada pilihannya. Yang ketiga tampan dan kaya tuh pilihannya nggak ada. Hanya ada dua pilihan. Tidak tampan tapi kaya. Yang satu kaya tapi tidak tampan. Nah, mana ini? Kok dua-duanya sama? Yang satu tidak tampan tapi kaya. Yang satu tampan tapi tidak kaya. Saya mau bilang miskin terlalu ekstrim. Mau bilang jelek juga kasihan sama laki-lakinya gitu. Kira-kira milih yang mana kira-kira? Yang nggak ada pilihannya jangan dipilih, nggih. Kayaknya sih milih yang tidak tampan tapi kaya. Ini kayaknya ijma ulama ini kayaknya. Kesepakatan semuanya. Sekarang dibalik, kalau laki-laki nggih. Ada perempuan cantik tapi tidak kaya. Kemudian ada perempuan, mohon maaf, jelek tapi kaya. Milih yang mana kira-kira? Pilihan ketiga nggak ada ibu, cantik kaya itu nggak ada. Ini anggap pilihan yang ekstrim gitu aja. Kalau cantik dan kaya, surga dunia itu. Apalagi ahli agama, apalagi ahli ibadah. Sudah cukup aja surganya di dunia itu sudah. Jadi wanita itu fitrahnya memang begitu. Sampai kepada istri Nabi juga demikian. Jadi pernah suatu saat habis perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit, perang Ahzab, di mana orang-orang Quraisy menyerang kota Madinah bersama pasukan-pasukan yang lain, lebih dari 10.000 pasukan. Rasulullah pasukannya paling hanya 3.000, 4.000, enggak sebanding. Untuk mempertahankan diri supaya kota Madinah tidak hancur diserang mereka, sahabat Salman itu mengusulkan, gimana kalau kita bangun parit ya Rasulullah, supaya mereka tidak bisa melewati batas kota. Akhirnya usulan itu disetujui, parit digali berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Akhirnya jadilah parit yang sekiranya kuda nggak bisa lompat, lebar dan dalam. Nah, setelah perang Khandaq terjadi, umat Islam menang. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ini lari, kabur, terbirit-birit dan meninggalkan harta bendanya di tenda-tenda mereka karena tendanya hancur terkena badai, angin. Badai gurun, angin malam yang kencang, nggak kuat mereka. Lari pulang meninggalkan harta yang sangat banyak. Nah, hartanya sangat banyak itu jadi ghanimah namanya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Dan itu halal hukumnya bagi umat Islam yang berperang. Dibagi-bagilah oleh Nabi harta itu. Ada yang dikasih 5 ekor kuda, ada yang dikasih 10 onta, ada yang dikasih emas, ada yang dikasih perak, dan seterusnya. Pokoknya pasukan itu dikasih semua. Nabi jatahnya 1/5. Jatahnya 1/5. Memang itu adalah hukum Allah dalam Al-Quran. Harta rampasan perang itu sebagian besar dibagikan kepada pasukan Islam, 1/5-nya untuk Nabi dan Rasulnya. Untuk Nabi dan Rasulnya itu berarti untuk keluarga Nabi juga. Kemudian mendengar pembagian harta itu, istri-istri Nabi ini minta jatah. Ya Rasulullah, kami juga pengen kayak mereka dapat harta bagian.
Padahal Nabi lebih mengutamakan para sahabatnya yang berjihad. Karena mereka memaksa, minta, Nabi marah. Nah ini berarti kalau ada perempuan yang minta, maksa kepada suaminya, ini kayaknya kelanjutan gitu ya. Nabi marah sampai-sampai tidak mau tinggal bersama mereka, sama istri-istrinya itu. Nabi menyendiri di sebuah lembah, sebuah bukit di pinggiran kota Madinah, membangun sebuah tenda, tinggal sendirian, hampir sebulan lamanya. Ingin memberikan pelajaran kepada istrinya bahwa dunia itu bukan apa-apa. Kemewahan itu bukan diukur dari dunia. Kebahagiaan itu juga tidak bisa diukur dengan dunia. Nabi berkemah setiap hari, bertafakur, ditemani oleh salah seorang penjaga di situ. Pesan Nabi, siapapun yang datang tidak boleh masuk ke tenda saya pengen sendirian. Nah, di kota Madinah tersebar kabar kalau Nabi sudah menceraikan semua istrinya. Karena Nabi tidak pulang kurang lebih sebulan. Mendengar berita itu, Umar bin Khattab lari kepada anak perempuannya Hafsah dan memarahinya. Dimarahi itu Hafsah itu. Apa yang telah kamu perbuat kepada Rasulullah sampai beliau sedih enggak mau kembali ke kota Madinah dan tidak mau berkumpul dengan kalian? Ceritalah, kami minta bagian harta wahai ayah seperti yang lainnya. Marah Umar. Aku bangga kamu jadi istri Nabi bukan karena harta, tapi karena agama, karena kemuliaan Rasulullah. Itu jauh dibanding dengan harta. Itu sudah cukup bagiku menjadi sebuah kemuliaan bagi keluarga kita. Akhirnya Umar pergi menemui Rasulullah. Tapi kata pembantunya Nabi, saya diberi amanah untuk tidak boleh ada orang yang masuk ke tenda ini. Akhirnya Umar mengatakan dengan suaranya agak tinggi. Kenapa dia agak tinggi suaranya? Supaya didengar oleh Nabi. Karena nggak boleh masuk. Ya Rasulullah, katanya, ini adalah musibah yang sangat besar bagi Umar dan keluarganya. Kenapa? Karena anakku telah berbuat lancang kepada engkau, telah meminta sesuatu yang sangat rendah, yang sangat hina kepada engkau, minta dunia. Apakah benar engkau telah menceraikan anakku Hafsah ya Rasulullah? Karena beritanya begitu. Tidak ada musibah yang lebih berat yang aku alami selain musibah pada hari ini. Kalau benar memang istrinya itu anaknya dicerai. Akhirnya Nabi kasihan mendengar Umar mengatakan demikian, keluar dari tenda. Ya Ibn al-Khattab, kata Rasulullah, wahai putranya Al-Khattab, aku tidak menceraikan mereka. Aku hanya ingin mendidik mereka supaya mereka tidak terlalu cinta pada dunia. Karena aku diutus bukan untuk mengumpulkan harta. Aku diutus untuk memperbaiki umat manusia. Mengarahkan mereka supaya tidak tamak, tidak rakus kepada dunia, lebih fokus kepada kebaikan orang lain dan kepada pahala di akhirat nanti. Nah, mendengar apa yang disampaikan Nabi, Umar senang sekali. Kenapa? Karena anaknya tidak diceraikan ternyata, tapi sedihnya luar biasa karena anaknya sudah lancang kepada Rasulullah SAW karena minta dunia. Itu saja sudah cukup dikatakan lancang oleh Umar itu. Makanya ada satu ayat dalam surah Al-Ahzab itu ayat 28. Nah, tolong dibuka HP-nya ibu-ibu. Kira-kira sama nama buatan terjemahannya nih. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah,
agar kuberikan kepadamu mut'ah atau kesenangan, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu lebih pengen dunia, sini aku kasih harta yang banyak, kata Rasulullah. Tapi setelah itu akan aku ceraikan kalian. Berarti kan lebih memilih harta daripada keluarga. Gimana betul? Ini Allah yang memerintahkan Nabi. Kalau mereka lebih senang dunia dan perhiasannya, kasih mereka dunia. Tapi setelah itu ceraikan mereka. Tapi kemudian ayat berikutnya, ayat 29-nya, namun jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat itu maksudnya adalah pahala, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah akan menyediakan pahala yang besar. Artinya jadi istri Nabi itu bukan cari dunia, tapi cari pahala. Cari pahala. Jadi kalau saya melihat laki-laki yang kemudian di zaman kita sekarang ini mencari calon istri yang tidak matre, mustahil, nggak mungkin. Gini betul. Kalau yang modalnya saya ingin mencari istri yang betul-betul tulus mencintai saya, itu adanya di puisi itu, dan adanya di cerita. Di alam nyata nggak ada. Wong sampai istri Nabi juga demikian. Gini betul. Jadi kalau laki-laki harus realistis. Realistisnya gimana? Ya sebagai kepala keluarga harus menyiapkan seluruh keperluannya. Itu baru laki-laki itu. Dan jangan pernah menyalahkan kalau wanita itu matre. Sebenarnya matre itu fitrah. Setuju nggak betul? Karena nggak mungkin disuruh masak lauknya pakai cinta. Itu berasnya dari mana? Kompornya hidup dari apa? Terus pancinya apa mau dibuat dari daun kan gitu? Kan nggak mungkin. Terus apakah masaknya di bawah pohon kan gitu? Atau di dalam tenda? Nah itu tanggung jawab seorang laki-laki seperti itu. Nah, untung nggak ada laki-lakinya ini. Mudah-mudahan dengar. Cuman jangan pernah minta pisah, jangan pernah minta kemudian berakhir rumah tangganya gara-gara harta. Nah itu catatannya itu. Karena istri Nabi, kalau kamu mau dunia, sini saya kasih, saya ceraikan kamu. Tapi kalau kamu ingin pahala, sini bersama saya. Karena harta itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting suami kita itu berusaha, kerja keras. Gini betul? Itu yang utama itu. Masalah dapat harta dan tidak, itu sudah pemberian dari Allah. Ada yang suami itu kerjanya biasa-biasa tapi dapatnya banyak. Ada yang kerjanya banyak, dapatnya sedikit. Itu sudah pembagian. Nah, maka dalam urusan harta wajar kalau wanita itu menuntut, tapi jangan sampai karena alasan harta kemudian minta pisah kepada suaminya. Nah, itu yang celaka itu. Itu yang celaka. Tapi kalau urusan yang lain, misalnya suaminya maksiatnya nggak pernah berhenti-berhenti, ibadahnya nggak pernah dikerjakan, nggak pernah
mendidik anak-anaknya, nggak memperhatikan istrinya. Nah, itu beda lagi ceritanya. Baik, hikmah dan pelajarannya nopo? Nah, jadilah wanita yang mencintai Al-Qur'an, berusaha menghafalnya dan menjaganya. Ibu-ibu yang sudah punya hafalan, yang banyak maupun yang sedikit, tolong dijaga. Jangan sampai hilang. Karena itu harta yang sangat berharga nanti ketika ditimbang, dihisab di hari akhir. Itu yang sangat luar biasa. Maka bagi ibu yang sampai hari ini masih terus belajar Quran, masih terus mengulang-ulang hafalan, itu adalah wanita penerusnya Hafsah binti Umar. Niki lagu napa ibu? Oh, SMA 2. Saya kira dari Son Masjid saya kira. Baik. Yang kedua, semangat beribadah meskipun kondisi sulit atau lelah. Semangat. Karena orang kalau sudah istiqomah, meskipun kondisinya sederhana, pas-pasan, itu akan semakin nikmat rasa ibadahnya. Nah, Hafsah binti Umar juga demikian. Ketika hidup bersama Nabi penuh dengan kesederhanaan, setelah Nabi wafat pun dia tetap istiqomah dalam ibadahnya, dalam kesederhanaannya. Kemudian yang ketiga, meskipun lebih banyak di rumah, istri harus terpelajar dan menguasai banyak ilmu. Nah itu. Jadi jangan alasan karena saya kan hanya ibu rumah tangga, nggak perlu tinggi-tinggi ilmunya, nggak perlu banyak belajar. Salah. Siapa itu istri Nabi? Istri Nabi nggak punya pekerjaan di luar, lebih banyak di rumah. Tapi kalau disuruh belajar agama, mengamalkan Islam, menjaga Al-Quran, mereka yang nomor satu. Karena kalau istri terpelajar itu pasti anak-anaknya akan terpelajar. Kalau istrinya banyak ilmu, anaknya juga akan menjadi ilmuwan. Nah itu. Karena anak-anak sekarang lebih kritis daripada anak-anak zaman dahulu. Gino betul. Pertanyaan mereka macam-macam. Nah kalau suami istri tidak punya ilmu, bingung mereka. Akhirnya ilmunya nanya ke Google gitu. Dan kita tidak tahu siapa yang nulis di Google itu. Apakah betul ilmunya seperti itu? Dan seterusnya. Nah, kalau hanya pengetahuan umum sih nggak masalah. Ibu kota Indonesia mana? Nah itu gampang. Ibu kota Jawa Tengah gampang. Tapi kalau urusan agama, itu harus belajar, harus banyak mengaji, banyak mencari. Nah, yang keempat, wanita meskipun secara fitrah itu lemah lembut, tapi juga harus punya keberanian dan ketegasan. Berani dan tegas. Ini penting sekali ini. Maksudnya seperti Hafsah mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, ini makanan terlalu berlebihan. Cukup satu lauk saja. Berani mengatakan meskipun kepada ayahnya. Dan tegas, saya tidak akan makan kalau terlalu berlebihan. Saya ingat dulu waktu Nabi mengajarkan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ibu itu di rumah itu jadi benteng terakhir. Biasanya kan laki-laki kalau anaknya minta sesuatu kepada suami, suaminya bilang apa? Terserah ibu. Nggih napa mboten? Tanya dulu sama ibu. Kalau ibu boleh, bapak boleh. Begitu napa mboten ibu? Nggih. Berarti harus punya keberanian mengambil keputusan dan harus tegas. Kadang laki-laki itu lemah. Nah, perempuan harus menguatkan. Kemarin anak saya itu bangun pagi malas sekolah.
merajuk nggak mau berangkat. Saya sebagai laki-laki bilang, mau istirahat apa di rumah, mau izin nggak masuk. Kata ibunya gimana? Enggak, masuk sekolah. Siapa yang menang? Ibu. Anak nggak akan berani menawar keputusan seorang ibu. Tapi kalau keputusan ayah bisa ditawar, murah bahkan ditawarnya. Saya pernah ingat zaman saya kecil, mungkin kelas 2 SD mungkin, atau kelas berapa lupa. Bulan Ramadan jam 1 siang, haus luar biasa. Haus luar biasa. Terus bilang sama bapak, Pak, boleh nggak puasa setengah hari? Sekali saja. Kenapa? Haus banget, pengen minum 1 teguk. Habis itu puasa lagi sampai maghrib. Saya bilang, nawar sama ayah saya. Apa kata ayah saya? Sini, jangan sampai ketahuan ibu. Mumpung ibunya masih tidur, cepat minum sini segelas, habis itu kamu tidur. Jangan main, karena kalau main haus lagi. Saya senangnya luar biasa. Minum saya 1 gelas, habis itu tidur beneran. Sore-sore ditanya sama ibu, masih puasa? Jawaban saya gimana? Puasa. Kan puasanya setengah hari. Setengah hari kemudian lanjut lagi puasa. Ibu memang luar biasa. Jadi ibu itu harus berani dan tegas. Yang terakhir, senang bertaubat dan lebih mengutamakan akhirat. Senang istighfar setiap hari, taubat kepada Allah. Karena Nabi pernah bersabda, paling banyaknya ahli neraka itu perempuan. Berarti untuk mempersedikit penduduk neraka, perbanyak taubat, istighfar, dan lebih mengutamakan akhirat. Jangan sampai hidup kita itu fokusnya hanya dunia saja. Dunia itu hanya sarana. Tapi kalau dunianya belum banyak yang kita dapatkan, sabar. Kita nanti akan diganti oleh Allah di akhirat. Nah itu, intinya itu. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Niki sampun nggih? Ndak usah tanya jawab nggih? Apa masih ada tanya jawab? Oh nggih. Nggih monggo. Duduk nggak apa-apa ibu. Monggo. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tapi agak masih ada kaitannya nih Ustadz. Oh ya, bisa didengar nggak Ustadz? Nggih. Saya tertarik dengan Umar bin Khattab itu. Sepengetahuan saya, yang saya dengar, saya baca itu waktu masih sekolah ya, itu Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu orang yang sangat keras dan kejam apa ya, yang sebelum masuk Islam itu. Lah, kemudian Hafsah ini kok masih hidup sampai zamannya Islam datang gitu. Itu apakah Umar itu kan zaman itu kan anak perempuan dibunuh nggih? Kalau ada yang lahir anak perempuan itu kan dibunuh nggih zaman jahiliyah. Nah, ini kalau Umar ini gimana ini kok Hafsah ini kok masih hidup gitu loh maksudnya loh. Kan zaman itu banyak anak perempuan, kalau lahir perempuan itu orang jahiliyah tuh malu gitu. Terus dikubur hidup-hidup itu gimana nggih Ustaz? Itu baik. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, itu Hafsah di zaman itu belum banyak orang yang bisa menulis dan membaca. Apakah
Rasulullah juga beliau itu ummi ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca apa ya, Ustaz? Itu mungkin ada pengajarnya apa? Pengajarnya itu juga Zaid itu cuma tanya aja Ustaz. Nggih. Hanya ingin tahu aja. Itu saja. Jazakillah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama cerita Umar bin Khattab itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Nah, cerita pertama, sebagian riwayat mengatakan bahwa kisahnya itu lemah. Yang mengubur bukan Umar. Yang mengatakan demikian itu sebagian ulama. Itu yang pertama. Dan itu di zaman jahiliyah dulu. Yang kedua, Hafsah ini lahir itu di zaman kalau beliau jadi janda umur 18 tahun, kapan kira-kira lahirnya itu? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriyah, berarti 15 tahun. Jadi Hafsah ini lahir ketika Nabi sudah jadi Rasul. Mendekati Nabi menjadi Rasul. Mendekati. Sekitar 3 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Sekitar itu. Jadi bukan zaman ketika orang-orang Quraisy memendam anak perempuannya hidup-hidup. Jadi sudah sangat dekat. Memang waktu itu praktek itu Allah ceritakan jauh di zamannya Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul. Makanya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ummi tadi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terus belajar dari mana Hafsah? Padahal Nabi kan ummi kan itu. Nah, Umar bin Khattab itu di antara sahabat yang memiliki keistimewaan seperti Muawiyah, bisa baca dan menulis. Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, itu di antara sahabat yang bisa membaca dan menulis. Nah, kemungkinan besar, cuma tidak disebutkan, beliau itu belajar diajari oleh ayahnya. Diajari oleh ayahnya, Umar bin Khattab. Karena keluarga ketika itu akan mengajarkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Meskipun tradisi masyarakat Quraisy ketika itu memang belum banyak orang yang bisa membaca dan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, di antara riwayat yang mengatakan Umar mengubur hidup-hidup anak perempuannya itu, di antara yang menyebutkan itu orang-orang Syiah di antara. Karena untuk menyudutkan Umar bin Khattab. Sebagian ulama tarikh tidak terima riwayat itu. Wallahu a'lam. Monggo Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustadz tentang ayat-ayat atau surat Al-Baqarah sepertinya, kemudian Ali Imran dan beberapa surat yang lain kan panjang nggih. Mestinya tidak sekali turun selesai. Tidak sekali turun ayat selesai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai semuanya begitu. Nah, cara mengetahui ini Al-Baqarah dari surat ayat yang pertama dan selanjutnya itu bagaimana, dan surat-surat yang lain gitu. Hanya itu Ustaz, terima kasih. Jadi kalau turun surat atau turun ayat, Nabi itu menyampaikan kepada para sahabat, tulis ayat ini, letakkan di surah ini, begitu. Jadi kalau suruh letakkan di surah ini, berarti itu surah yang ayat yang kesekian. Turun lagi, letakkan ini di surah ini, ayat sekian, gitu.
Jadi para sahabat sudah mencatatnya, cuman di lembaran-lembaran, di media yang mereka punya, tidak terstruktur dalam satu mushaf. Jadi dari penamaan surat, ayat itu semua dari Rasulullah, dari awal sampai akhir. Bahkan Nabi mengatakan kecuali surah Baro'ah jangan dikasih basmalah, itu termasuk Rasulullah yang menyampaikan. Wallahu a'lam. Sampun? Ada lagi yang mau bertanya? Kami buka satu penanya lagi. Ada Ibu? Sebelum berakhir, materi tentang istri-istri Nabi ini saya sudah tulis di buku saya. Nah, di sini. Ini buku berisi semua tentang kajian kita. Kenapa kok ada buku ini? Ya karena saya sudah mengisi materi ini di Fatimah. Setelah selesai, saya tulis, saya bukukan. Alangkah baiknya kalau ibu-ibu punya, supaya punya gambaran awal sebelum belajar. Oh, berarti kira-kira materinya itu seputar ini kira-kira. Kalau sudah punya gambaran, mungkin muncul pertanyaan yang mau ditanyakan. Nah, gitu. Sebelum kajian sudah separuh yang dipunyai. Karena katanya ciri-ciri pelajar itu adalah membaca dulu sebelum gurunya mengajarkan. You know what? Besok temanya ini, nah itu sudah separuh sudah dibaca. Bahkan kalau bisa, kalau gurunya nggak hadir, nah dia yang menggantikan. Misalnya saya udzur gitu, ibu-ibu yang sudah baca duluan sini nyampaikan gitu. Itu hikmahnya di situ. Gitu nih. Monggo Ibu. Silakan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Tidak. Nanti saya akan sampaikan ke Bu Emma. Saya sampaikan ke Bu Emma, ini belinya di mana. Sementara kalau pesannya supaya murah ke saya, karena saya langsung ke penerbitnya. Nanti saya sampaikan Bu Emma, nggih. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk Ustadz dan bermanfaat untuk kita semua.